السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis kedua. Wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukmin. Siapa? Ibunya orang-orang mukmin siapa? Istri-istri Nabi SAW. Seluruh istri beliau disebut Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka seluruh laki-laki muslim dianggap anak beliau, anak istri-istri Nabi. Oleh karena itu, istri-istri Nabi, janda-janda Nabi, ketika Nabi wafat, bolehkah dinikahi? Bolehkah dinikahi? Tidak boleh. Masa nikah sama ibunya? Masa nikah sama ibunya? Ya. Ini salah satu keistimewaan Nabi SAW. Nabi itu manusia yang sangat pencemburu, dan laki-laki itu semakin pencemburu, laki-laki itu semakin cemburu, semakin mulia, semakin hebat, gitu. Maka laki-laki yang ketawa-ketawa saat istrinya senggol-senggolan dengan laki-laki lain, ngobrol dengan laki-laki lain, mentang-mentang teman SMA, teman kuliah, ini laki-laki yang tidak baik, nggak ada rasa cemburu. Istrinya kelihatan betisnya, istrinya kelihatan rambutnya, santai-santai aja, ini bukan laki-laki yang baik. Oleh karena itu, Nabi pernah bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, jika engkau pulang ke rumah, ternyata engkau melihat istrimu sedang berzina dengan laki-laki lain, apa yang akan engkau lakukan? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Kata Nabi, lihat betapa cemburunya orang ini, Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Maka Allah menghargai kecemburuan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seluruh istri Nabi haram nikah lagi ketika beliau wafat. Oleh karena itu, ada yang berpendapat, ini ulama ya, bukan orang awam. Orang awam ikut-ikutan. Wanita safar tanpa mahram, haji umrah tanpa mahram, boleh. Mana dalil? Aisyah pernah pada satu ketika pergi haji tanpa mahram, tanpa suami beliau sudah wafat, Rasulullah SAW. Tanpa ayah beliau sudah wafat, tanpa abang, tanpa adik laki-laki, tanpa paman, dan seterusnya. Berarti wanita safar, haji, umrah, keluar kota, keluar negeri, tanpa mahram, tanpa suami, boleh. Dalilnya Aisyah. Mereka lupa Aisyah pergi haji bersama anak-anak laki-lakinya. Anak-anak laki mahram bukan? Mahram adalah
adalah tidak boleh dinikahkan. Gitu. Abang dengan adik, keponakan dengan paman atau bibi, orang tua dengan anak, cucu, cicit ke bawah, anak dengan orang tua, kakek, nenek, buyut ke atas, dan seterusnya. Itu mahram. Nah, karena seluruh laki-laki tidak boleh nikah dengan Aisyah, ya jadi mahram. Berarti mengatakan Aisyah pergi haji tanpa mahram salah. Dari sini tegaklah hujah para ulama bahwa wanita safar wajib bersama mahram atau suami. Haji umrah jelas safar. Ya. Ini sedikit tentang Ummul Mukminin Aisyah, ya. Aisyah. Beliau berkunyah Ummu Abdillah. Ibunya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Apa iya? Beliau punya anak namanya Abdullah? Tidak. Aisyah tidak. Aisyah tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Seluruh istri Nabi tidak ada yang punya anak kecuali Khadijah. Di luar Khadijah tidak ada yang melahirkan anak dari Nabi kecuali Maria yang dari Kipti itu melahirkan anak dinamai Ibrahim, tapi umur beberapa bulan meninggal. Lalu siapa Abdullah ini? Kok Aisyah dibilang ibunya Abdullah, Ummu Abdillah? Abdullah di sini adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini nikah dengan Asma. Asma kan adiknya Aisyah. Itu. Berarti Abdullah ini apanya Aisyah? Abdullah apanya Aisyah? Keponakan. Sering digendong-gendong, ditimang-timang oleh Aisyah waktu masih kecil. Dari sini keluar hukum boleh berkunyah dengan keponakan. Gitu. Kunyah itu kan mestinya anak, tapi boleh dengan keponakan. Dan sekali lagi, kunyah ini salah satu sunnah Nabi yang hampir hilang hari ini. Jarang dari kita berkunyah. Kalau perempuan ummu, kalau laki-laki abu. Diambil dari anak, apa kemarin? Anak tertua, kalau ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyun al-Ka'bah." Akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kira-kira sudah terjadi atau belum? Kalau pasti terjadi, pasti. Nggak ada sabda Nabi yang nggak terjadi. Ya, nggak ada. Nggak ada sabda Nabi yang berbicara tentang nubuat, istilah kita meramalkan sesuatu kok tidak terjadi, itu nggak ada. Ya, hampir setiap zaman. Zaman Abu Bakar ada sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Zaman Umar ada, zaman Utsman ada, zaman Ali ada. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar melihat sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Salah satunya munculnya nabi-nabi palsu. Itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan sabda Nabi. Bahkan bukan menyaksikan, menjadi pelakunya. Gitu. Karena Nabi mengatakan nanti akan datang tabi'in terbaik. Jika engkau bertemu dia, mintalah doanya. Dan tabi'in ini belum pernah ketemu dengan Nabi, Nabi belum pernah ketemu dengan tabi'in terbaik ini.
yang dia sangat berbakti kepada ibunya, Uwais Al-Qarni. Itu dilihat Uwais ini oleh Umar. Umar minta doa kepada Uwais. Umar wafat, Utsman menyaksikan, bukan menyaksikan, mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi dialami oleh Utsman. Apa? Di akhir hidup beliau di demo. Ini demo pertama dalam Islam. Apa hasilnya? Hasil demo pertama dalam Islam, terbunuhnya manusia terbaik nomor 1. Tidak ada manusia semulia itu hari itu, Utsman bin Affan. Kan beliau terbunuh, diawali oleh demo, dikepung rumah beliau. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali kejadian-kejadian sabda Nabi yang dijumpai oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai ganti dinasti Harun Ar-Rasyid, sampai zaman Syekhul Islam, bahkan sampai hari ini ada aja sabda Nabi yang kita saksikan. 300 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu, mungkin belum ada yang disabdakan, apalagi zaman Nabi belum ada, ya. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, wanita yang berjalan melenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta. Mungkin 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu belum ada, sekarang ada. Sekarang sedang kita saksikan wanita-wanita yang berjalan di panggung, melenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, pakaiannya tidak sempurna. Itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Di zaman Nabi belum ada. Zaman Imam Syafi'i saya kira belum ada. Zaman Imam Bukhari, zaman Syekhul Islam belum ada. Baru muncul mungkin 100 tahun terakhir, 150 tahun terakhir. Apa itu peragaan busana, gitu ya. Dan betul-betul mereka melenggak-lenggok, gitu. Dan dibikin-bikin. Kalau mereka berjalan dari kamar ke dapur ke ruang tamu biasa aja, begitu di atas panggung itu luar biasa. Kasiyatun mumilatun. Shadaqah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan sebetulnya Rasulullah itu pinginnya khalifah pertama bukan Abu Bakar tapi Ali bin Abi Thalib, ini menghina Nabi SAW. Sebetulnya Rasulullah itu menginginkan dan mewasiatkan khalifah pertama itu mestinya Ali bin Abi Thalib bukan Abu Bakar. Ini menghina Nabi SAW. Berarti Nabi kayak bukan Nabi, kayak bukan Rasul. Omongannya tidak terbukti, ramalannya tidak terbukti, ya. Kalau beliau mengatakan khalifah pertama penggantiku adalah Ali bin Abi Thalib, nggak mungkin gagal, pasti jadi Ali, ya. Maka ini mengada-ada, betul-betul mengada-ada. Dan sekali lagi ini penghinaan besar terhadap Nabi SAW, seolah Nabi omong kosong, ya. Nah, kita lihat apakah sekelompok pasukan menyerang Ka'bah ini sudah kejadian apa belum. Coba antum ingat-ingat referensi yang pernah antum baca, ya. Pernahkah dalam sejarah Ka'bah itu diserang? Bukan dikuasai, ya, diserang. Kalau dikuasai kan tahun berapa itu? 1974 kalau nggak salah, ya. Itu bukan cuman berapa jam, tembak-tembakan sebentar selesai, kan? Bukan ini. Ini luar biasa. Makanya saya lanjutkan, ya. Yaghzu jaisun al-Ka'bata, akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ribuan pasukan ini.
idza kanu bi bayda'a minal ardh, ketika sekelompok pasukan ini tiba di satu tempat yang bernama Baida. Ada dua tafsiran tentang Baida. Tafsiran pertama, satu tempat antara Mekah dan Madinah. Mungkin nama itu sudah berganti sekarang. Kan banyak nama-nama di zaman Nabi hari ini sudah berganti. Sekarang kaum muslimin menyebut sebagai Bir Ali. Padahal Rasul menyebut apa? Bir Ali itu disebut oleh Nabi apa? Zulhulaifah. Gitu. Palestina, Urdun, Yordan, Lebanon. Itu di zaman Nabi belum ada itu. Nama-nama itu belum ada. Nabi menyebut apa? Palestina, Yordan, Lebanon. Disebut oleh Nabi Syam atau Syam pakai hamzah, Syam atau Syam. Berubah nama itu. Mekah, Madinah tidak berubah. Justru Nabi merubah dari Yasrib ke Madinah. Dulunya Yasrib namanya. Mesir tidak berubah. Irak, Yaman tidak berubah. Ada nama-nama yang berubah, ada yang tidak. Baida ini sepertinya kita tidak dengar ya, antara Mekah dengan Madinah itu ada nama Baida ya. Yang ada kan Yambu misalnya ya kan. Baida saya kira tidak kita dengar. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Baida adalah semua tempat yang lapang gitu. Jadi tidak ada perumahan, tidak ada gedung tinggi, tidak ada hutan belantara, tapi lapang. Apa rumput, apa padang pasir, itu namanya Baida. Wallahu a'lam, yang dimaksud oleh Nabi yang mana? Ada dua tafsiran. Nah, ketika pasukan ini sampai di sebuah tempat bernama Baida, tiba-tiba yuksafu bi awalihim wa akhirihim, dari ujung depan sampai ujung belakang tenggelam ke bumi, ambles. Seperti siapa yang pernah ambles ke bumi, hilang ditelan bumi? Qarun bersama hartanya, seluruh hartanya, yang luar biasa banyak hartanya. Antum tahu kisah tentang Qarun ya, dari miskin, kaya raya, kufur, beriman, miskin, beriman, kemudian kaya raya, kemudian maksiat, kemudian kufur. Maka kalau hari ini ada kaum muslimin menemukan harta yang banyak di dalam bumi, sering dibilang hartanya si Qarun ya, harta karun. Padahal Qarun di mana, kita nemunya di mana, ya kan? Kan Qarun bukan di Indonesia, ya kan? Di Mesir kan? Nah, dari ujung pasukan sampai belakang pasukan tenggelam. Aisyah cerdas, dan umumnya para sahabat cerdas. Artinya bertanya yang perlu, bertanya yang penting. Beda dengan dua kelompok yang hidup di zaman sahabat. Ini tidak cerdas, tidak pintar, bahkan kufur. Siapa? Yahudi, satu lagi kafir Quraisy. Jadi ketika Nabi masih hidup, ada tiga pertanyaan, ada tiga jenis pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, pertanyaan para sahabat, dan semuanya baik, termasuk Aisyah kan, dan ada beberapa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'an syahril haram, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar, tentang judi, tentang darah haid, tentang hilal, tentang bulan haram. Itu diabadikan. Pertanyaan yang bagus. Yang kedua, pertanyaan tidak bagus. Apa isinya? Membantah. Membantah. Isinya pertanyaan, nadanya, tujuannya membantah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Adanya ini. Al-As bin Wa'il itu membawa tulang belulang manusia, dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Nanya kan? Siapa yang bisa menghidupkan kembali? Tapi tujuannya bukan nanya, membantah. Nggak mungkin bisa Muhammad. Gitu. Kebangkitan nanti di akhirat cuman ruh. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy yakin kebangkitan itu ada, tapi cuman ruh, tanpa jasad. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan bahwa kebangkitan cuman ruh, bukan jasad, dia mirip-mirip, dalam hal ini mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Yang benar adalah Rasul dan para sahabat meyakini bahwa kebangkitan betul-betul jari kita, tangan kita, kaki kita, mata kita persis, dan itu mudah sekali bagi Allah, kecil sekali bagi Allah. Ini dia, nanya tapi tujuannya protes, membantah. Yang terakhir, Yahudi. Ini pun buruk. Apa? Nanya tujuannya ngetes, gitu. Nanya tujuannya ngetes, bener nggak? Karena Yahudi bodoh apa berilmu? Yahudi bodoh apa berilmu? Berilmu. Yang bodoh Nasrani. Kalau Nasrani bodoh, nggak tahu dalil, penuh dengan bid'ah dalam ibadahnya. Adapun Yahudi berilmu, tapi sayang tidak ilmunya tidak diamalkan. Kalau mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, masuk Islam semua. Kalau mereka mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka, masuk Islam semua. Tidak diamalkan ilmunya. Maka Yahudi itu kalau nanya kepada Nabi, ngetes. Kan pernah mereka bilang sesama mereka, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diem aja, nggak bisa jawab, nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Luar biasa ini. Luar biasa dan betul. Yas'alunaka 'anir ruh. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang ruh, Nabi diem. Karena memang nggak tahu beliau tentang ruh. Apalagi kita, ya. Maka jangan suka bicara tentang ruh. Kan banyak dari kita berteori, roh itu begini, roh itu begini, alam roh itu begini. Padahal Nabi tidak tahu, Nabi aja nggak tahu. Banyak dari kita ngarang-ngarang sendiri. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu, terutama masalah roh, kecuali sedikit sekali. Yang Nabi tahu tentang roh cuman idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu kalau lepas dari jasad kadang suka diikuti oleh pandangan mata. Maka tidak jarang orang mati matanya terbelalak. Jadi begitu roh lepas, matanya ngikutin, ngelihat roh itu. Maka kalau antum pengen ngelihat roh antum, ya nanti, jangan sekarang. Nanti kalau roh antum keluar, meninggal matanya itu ngikutin. Itu terjadi pada diri Abu Salamah, suaminya
Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah, jandanya Abu Salamah ini akhirnya dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu, terbelalak. Maka jangan pernah ada anggapan kalau ada orang mati terbelalak berarti su'ul khotimah, berarti orang jahat, berarti kafir, munafik. Enggak ada begitu ya. Itu wajar. Maka disunahkan kita turunkan kelopak matanya supaya tidak terbelalak. Apalagi tentang roh. Roh orang yang sudah mati ada di genggaman tangan Allah. Ya. Termasuk roh orang yang sedang tidur. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya nggak tahu. Di badan ada di mana, bentuknya kayak apa, sebesar apa, dan seterusnya, jangan pernah bahas. Orang Nabi aja nggak tahu. Pasti kita lebih tidak tahu. Ya, kembali ke kisah ini. Akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu sampai di satu tempat bernama Baidah, atau tempat yang luas tadi, tenggelam semua, mati semua. Timbul pertanyaan pada diri Aisyah. Kan ketika sekelompok pasukan yang ribuan ini berada di satu tempat, kira-kira ada yang lain nggak? Kira-kira ada yang lain nggak? Insya Allah pasti ada. Mungkin orang yang lewat situ, mungkin ada yang nonton. Ya, namanya kerumunan, ribuan orang. Ya, kalau di kita ada apa? Kalau ada kerumunan banyak, misalnya mau demo, atau misalnya mau mengadakan apa, berkumpul banyak, biasanya di situ ada apa? Tukang cendol, tukang bakso, kalau di kita ya kan, tukang cilok, tukang es, itu biasa ya. Tukang-tukang begitu kan nyari-nyari ya, di kapan ada demo rame ini, ya, biar dagangannya laris. Ya, cerdas Aisyah. Nah, pertanyaan Aisyah, kalau di kita ya, itu tukang cendol, tukang bakso, tukang cilok, tukang es, ikut tenggelam juga apa tidak? Gitu kan? Kan tujuannya dagang doang, cari duit. Nggak ada niat mau nyerang Ka'bah. Yang mau nyerang Ka'bah itu pasukan itu di situ nonton atau jualan tadi, ikut tenggelam juga apa tidak? Jawab Nabi apa? Ikut apa tidak? Ikut. Lu kok ikut? Nggak adil dong Allah. Kan nggak ada niat mau nyerang Ka'bah, orang jualan doang. Ya, justru adil. Kenapa? Karena kalau kita tahu ada orang sedang berbuat maksiat, sedang berbuat makar, sedang berbuat jahat, tidak boleh deket-deket, tidak boleh dibantu menyediakan baksonya, ciloknya, esnya, walaupun dia dapat uang jualan. Nggak boleh. Kalau boleh dong kita nyewain kamar buat berzina. Para pelacur, kan yang melacur dia, saya cuma menyewakan kamar. Apa begitu? Ya tidak, haram lah. Haram. Walaupun bukan kita yang berzina, tapi kita nyewakan kamar. Walaupun kita bukan yang minum khamr, tapi kita nuangin, kita kerja supaya khamr itu ada. Kerja di pabrik khamr, ngapain? Ngelap-ngelap kacanya, ngepel, jaga keamanannya, satpamnya, parkirnya. Dosa apa tidak? Dosa, walaupun jauh tidak langsung, tapi dia kerja di situ. Ya gaji jelas dari khamr, orang pabrik khamr. Ya. Nah, maka jika ada khamr, jika ada riba, jika ada judi,
kok antum ikut kerja di situ? Haram, dosa, walaupun tidak langsung. Kalau yang langsung mungkin yang menangani orang yang datang, nih Bapak pinjam 1 miliar, nanti bunganya sekian, kembalinya 1,3 miliar ya. Nah, itu mungkin yang langsung. Yang tidak langsung, yang ngepel-ngepel, yang ngelap-ngelap, satpam, ikut berdosa. Ya, maka di sini ditenggelamkan semua. Ya. Kaifa yuksabu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Bagaimana ditenggelamkan semua ya Rasul, padahal ada orang di luar mereka. Mungkin mau ke pasar, mungkin ada keperluan, mungkin nonton-nonton saja, atau tadi jualan. Ditenggelamkan juga ya Rasul? Nabi menjawab, ya. Yuksafu bi awalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan semua, mati semua. Tapi ada tapinya. Tapi thumma yub'atsuna ala niyatihim, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dari sini keluar hukum bahwa orang itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati. Ya, bangkitkan si fulan. Ya, semua orang tahu matinya apa? Sedang sujud. Ya, si B dibangkitkan dalam keadaan mati apa? Sedang puasa. Si C dibangkitkan matinya dalam keadaan apa? Sedang umrah. Si D dibangkitkan mati dalam keadaan sedang apa? Mabuk, minum khamr, berzina. Nah, ini termasuk ini. Akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Dia mau nyerang Ka'bah. Nah, sementara yang tukang cendol, tukang dawet, tukang bakso, dibangkitkan dalam keadaan jualan bakso, jualan es. Bukan untuk menyerang Ka'bah, walaupun mati juga. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan mentang-mentang, enggak, saya nggak minum khamr, saya cuma duduk-duduk di situ saja. Yang saya minum kopi, tetap dosa, tetap haram. Ya. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Kalau engkau melihat ayat-ayat Allah sedang diingkari, sedang diperolok-olok, jangan duduk di situ. Hatta taqudu hadisan ghairu, sampai mereka tinggalkan itu, sampai mereka tidak mengolok-olok ayat Allah lagi. Selagi mereka sedang minum khamr, haram kita duduk di situ. Ya. Pergi. Gitu. Itu minimal. Yang lebih baik apa? Jangan, dosa, tinggalkan. Nah, itu bagus. Ya. Udah bubuk. Ini gibah nih ya. Udah stop. Ya. Ini gibah. Ini menggunjing. Stop. Nah, itu yang lebih bagus. Tapi kok nggak sanggup? Mereka ibu-ibu pejabat, ini si ibu ini cuman pembantu misalnya, udah pergi. Jangan di situ. Ketika ada orang-orang sedang memakan daging saudaranya. Kapan kita memakan daging saudara kita? Ketika kita menggunjing dia. Fulanah itu hamil dulu baru nikah, ya. Berarti saya sedang makan daging dia. Ya. Fulan itu sekarang aja, dulunya dia pelacur, pemabuk, berarti saya sedang makan daging dia. Ya. Jangan. Ya. Apalagi daging ini ulama. Ya. Ulama kan manusia. Mungkinkah ulama punya aib? Ya mungkinlah, manusia. Yang kita gibah ini ulama,
berarti kita sedang makan daging ulama. Nah, sementara ada ucapan daging ulama itu apa? Lahmul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Ulama itu dagingnya beracun. Maka jangan suka makan daging ulama, racun. Jangan menggibahin ulama, racun. Maka sering kita dapati orang yang menggibah ulama hancur hidupnya, kena racun. Apalagi fitnah. Gibah kan bukan fitnah. Oh, dia hamil duluan baru nikah. Betul, nggak fitnah. Tapi gibah ini bolehkah? Tidak boleh. Ya, apalagi fitnah. Oleh karena itu, ketika Allah akan mengazab umatnya Nabi Lut, Allah suruh apa kepada Nabi Lut dan para pengikutnya? Allah nyuruh apa sebelum subuh? Tinggalkan negeri Sodom itu, tinggalkan, dan jangan menengok ke belakang. Ya. Padahal kalau Allah mau bisa aja kan, udah Lut nggak usah pergi-pergi, situ aja. Ya, nanti akan aku perintahkan batu-batu itu untuk menimpa kepala-kepala orang kafir, kepala engkau, kepala para pengikutmu, nggak kena, beres. Bisa nggak Allah seperti itu? Bisa. Nggak perlu Nabi Lut dan para pengikutnya meninggalkan negeri Sodom dulu. Ya kan? Tidak, ini suratullah. Jadi kalau Allah mau mengadab satu negeri, ya kena semua. Banjir, gempa, ya kena semua. Bahkan ada masjid reot, ada masjid bangunannya tidak kuat, kena banjir. Ada komplek pelacuan kuat, pondasinya kuat, luar biasa, selamat. Bisa aja. Dan itu terjadi. Bahwa ada masjid yang berdiri kokoh sementara hancur semua, ada juga. Tapi kan nggak semuanya begitu. Ya, tsunami di Aceh kan cuma masjid Baitur Rahman kan? Kan apa masjid cuma Baitur Rahman? Masjid banyak yang tenggelam. Sesuai dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak pilih-pilih air itu. Ini mengandung arti bahwa kita jangan campur aduk dengan ahli maksiat. Yang paling maksiat mana? Ya. Semaksiat-maksiatnya Jakarta, semaksiat-maksiatnya Bandung, masih banyak. Masih banyak masjid, masih ada azan, masih ada sholat berjamaah. Semaksiat-maksiatnya Jakarta nggak kehitung ya, yang berzina tiap malam, yang dugem, yang panti pijat, yang nggak kehitung. Tapi semaksiat-maksiat Jakarta, masjid banyak, berjamaah, ya azan. Ya, coba antum bandingkan dengan Jepang, Amerika, Eropa, negara-negara kafir. Nah, maka para ulama menasihati berdasarkan sabda Nabi, jangan pernah tinggal mukim, punya rumah di negara kafir. Ya. Tinggallah di negara Islam, negaranya kaum muslimin, Indonesia, Jakarta, Bandung, Makassar. Semaksiat-maksiatnya masih banyak suara azan, masjid, sholat berjamaah, ruku, sujud, tasbih, takmir. Ya kalau Jepang, Spanyol, Amerika, sulit, sedikit sekali. Bahkan suara azan kita nggak dengar, nggak boleh kan? Suara azan keluar nggak boleh, paling salon dalam. Ya. Maka Nabi mengatakan, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin.
aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir. Ya. Nabi berlepas diri, haram. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa, ini hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, istilahnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa faedah saya pilihkan saja ya. At-taba'udu an ahli dzulmi wa tahdhiru min majalisatihi. Anjuran untuk menjauhkan diri dari orang-orang zalim. Jangan duduk-duduk bersama mereka, apalagi kafir. Kemudian al-amalu tu'tabaru bi niyyatil 'amil. Amal itu akan dicatat berdasarkan dia niat apa. Walaupun matinya sama-sama ambles ke bumi. Tapi karena yang ini tidak ada niat mau menyerang Ka'bah, ya Allah tulis lain. Allah Maha Adil. Seperti kemarin, ya. Walaupun yang dia lakukan itu amal dunia. Apa? Desak-desakan di kereta, manggul-manggul beras di pelabuhan. Itu kan amal dunia. Tapi dicatat oleh Allah sebagai pahala besar. Kenapa? Karena dia niatnya supaya anak istrinya nggak kelaparan, supaya anak istrinya bisa makan, cari nafkah untuk anak istri. Allah bangga, Allah bersyukur kepada orang-orang seperti ini. Maka jangan diremehkan ya. Cari nafkah untuk anak istri itu jangan diremehkan. Ini pahala besar. Sedekah ini, sedekah itu kalah. Sedekah kan nggak wajib, cari nafkah wajib. Gitu ya. Maka ini hiburan bagi antum barangkali yang capek, berkeringat, terengah-engah hanya untuk mendapatkan 100.000, 80.000, bawa pulang. Alhamdulillah anak istri bisa makan. Luar biasa. Ini bisa mengalahkan orang-orang yang malas cari nafkah, kerjaannya sholat, baca Al-Quran, tapi nggak mau cari nafkah. Jelas nggak wajib dia belain, yang wajib dia nggak mau. Ya. Dia kesana kemari, ngajak orang sholat, ya bagus, tapi nggak wajib. Sementara dia tinggalkan anak istrinya kelaparan, dan itu wajib. Ya. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang benar adalah yang mendahulukan kewajiban. Setelah yang wajib dipenuhi, baru yang mustahab, yang sunat-sunat. Tidak boleh kita melakukan yang sunat-sunat, meninggalkan yang wajib. Ya. Kemudian ikhbarur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mugibat. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang hal-hal yang gaib. Tapi bukan berarti Rasulullah pasti mengetahui hal yang gaib. Tidak bisa dikatakan, oh Rasul tahu hal yang gaib. Enggak. Nah ini beliau enggak tahu, tapi dikasih tahu. Cuma dikasih tahu doang. Ya. Oleh karena itu beliau dibohongi oleh dua istrinya dalam masalah madu, beliau enggak tahu. Yang membohongi dua istrinya enggak tahu. Karena memang beliau enggak tahu hal yang gaib. Beliau cuma dikasih tahu, ini dikasih tahu, ini dikasih tahu, itu tidak, ini tidak, ya. Cuma dikasih tahu. Adapun Abu Bakar, Umar, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi kita semua tidak dikasih tahu. Nggak ada selain Rasulullah yang dikasih tahu tentang hal yang gaib oleh Allah, nggak ada. Kalau ada yang ngaku-ngaku, dusta. Wajib kita katakan dia dusta, kadzab, bohong. Saya tahu apa yang akan terjadi besok, bohong. Saya tahu apa yang akan terjadi
di 2024. Bohong. Saya tahu nasibmu dengan melihat garis tanganmu. Bohong. Bohong semua. Ya. Nabi aja nggak tahu. Kalau tidak dikasih tahu, para sahabat nggak tahu. Ya. Maka dukun, paranormal, peramal, bohong semua. Ya. Dan mereka juga dibohongi. Ya. Para dukun, paranormal itu dibohongi. Oleh siapa? Dibohongi oleh siapa? Oleh setan. Maka mereka pede banget, karena dapat bisikan dari setan. Padahal bohong. Istilah Nabi apa? Satu berita benar dicampur dengan 100 kebohongan. Mereka betul setan-setan itu mencuri berita di langit sana. Ini riwayatnya panjang ya. Jadi sekali waktu Allah mengatakan akan terjadi tsunami besar di Aceh 2004 misalnya. Nah, itu didengar oleh para malaikat. Lalu setelah itu malaikat pada pingsan. Setelah siuman malaikat itu, tadi Allah bilang apa ya? Akan terjadi begini di Aceh 2004. Itu ucapan malaikat ini, bukan ucapan Allah ya. Ucapan malaikat itu dicuri, didengar oleh para mustarikus sama, para pencuri berita, jin-jin itu, setan-setan itu. Lalu dibawa ke bawah, dibawa ke bumi. Nah, ketika di bawah itu diserang oleh Syihab, mati. Supaya nggak keburu mati, disampaikan ke bawahnya. Bawahnya sampaikan ke bawahnya lagi, sampaikan ke bawahnya lagi, ke bawah terus sampai terakhir dijual kepada para dukun. Tapi itu tadi, ya coba aja antum bikin, banyak kan yang bikin eksperimen. Si A ngomong saya tidak suka tahu sama si B. B suruh ngomong begitu ke C, sampai ujung beda. Apalagi ini luar biasa, rintangannya luar biasa. Maka Nabi mengatakan satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi nilai kebenarannya itu cuma 1/100, kecil sekali. Kalau kita percaya, bodoh sekali kalau kita percaya. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, silakan.